Jadi selain kita bisa isi bensin, kita juga bisa isi listrik melalui charging port gitu sobat setir. Mobil ini secara desain itu sudah memenangkan Red Dot Design of the Year di tahun 2024 dan mendapatkan recommended SUV di negara Chile tahun 2026. Halo sobat setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada Jetour T1 IDM. Nah, ini bukan pertama kalinya nih kami bertemu dengan Jetour T1 IDM ini, karena sebelumnya dari tahun 2025 kita juga udah sempat ketemu di Shanghai. Kemarin di awal tahun juga kita ketemu di kota Beijing. Udah sempat cobain juga, dan akhirnya mobil ini resmi akan masuk ke Indonesia sobat setir. Penasaran dengan detailnya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mobil ini itu memiliki desain fokus urban adventure, jadi dia berbeda dengan T2 yang dimana dia lebih true adventurer gitu ya. Karena dia urban, dia cocok untuk di dalam kota, makanya dia memiliki desain yang lebih membulat sobat setir, lebih soft gitu, dipakai untuk harian tuh lebih kelihatan cocok dan manis lah. Pas banget sama background kita di belakang, kita lagi di sebuah kota. Dan juga mobil ini secara desain itu sudah memenangkan Red Dot Design of the Year di tahun 2024 dan mendapatkan recommended SUV di negara Chile tahun 2026. Jadi secara global sudah mengakui bahwa desain T1 IDM ini itu emang ganteng banget sobat setir. Kalau kita lihat nih beberapa hal-hal, dia tuh punya grill yang lampu seperti ini. Menurut gue ini desainnya manis banget. Di luar itu, di bagian bumper depannya, bagian samping ada cladding-cladding plastik juga, di bagian belakang juga, di atas juga ada roof rail dan ada footstep, menekankan kesan adventure-nya itu sendiri. Jadi by design, mobil ini tuh cakep sobat setir. Yuk kita intip di bagian samping. Bergeser ke bagian samping, kelihatannya kalau mobil ini tuh sebenarnya secara dimensi nggak begitu besar sobat setir. Jadi lebih cocok untuk digunakan harian di dalam kota. Desain velgnya itu cakep. Dia memiliki perbedaan nih dengan versi yang ada di China, karena terakhir ketemu di Beijing itu dia menggunakan velg yang desainnya berbeda, dia lebih menutup, dan di bagian belakang juga dia ada kayak kotak semacam kayak ban serep gitu, tapi di sini enggak. Jadi versi global menurut gue memang jauh lebih manis lagi desainnya. Untuk velgnya sendiri dia menggunakan ring 19, motifnya kayak akar-akar gitu, dual tone brush aluminium gitu, dan warna hitam sobat setir. Cakep banget. Bannya berukuran 235 60 ring 19. Secara profil dia nggak begitu tipis ya di 60, jadi seharusnya rasa berkendaranya itu akan nyaman nih. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk. Dari bagian depan dan bagian samping memang mobil ini terlihat tidak begitu besar, tapi dari belakang tuh kelihatan nih size dimension between mobilnya dan gua. Tinggi gue di 170 cm. Tuh, cukup tinggi kan mobilnya. Dan ini kayak yang gue bilang tadi, desainnya lebih simpel. Di belakang ada tulisan Jetour aja. Kemudian untuk desain lampunya hampir mirip sama yang depan, dia kayak reflecting gitu. Cakep banget nih, kalau malam sih kelihatan nice banget sobat setir. Dan ada satu hal yang menurut gue keren banget, yaitu badge di bagian quarter panel belakang ini. Ada tulisan PHEV. Balik lagi ngingetin kita bahwa ini adalah sebuah PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Nice. Masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut dengan interior yang menurut gue kelihatan mewah, namun tetap simple ala SUV sobat setir. Ketika video ini di syuting, itu berbarengan dengan Setir Kanan kebetulan lagi pakai Jetour T2. Jadi gue bisa cukup menggambarkan perbedaannya nih antara T2 dan T1. Kalau di T2, dia memiliki fokus styling yang lebih SUV, yang lebih rugged lagi. Sedangkan kalau di T1, ini lebih ya sesuai sama goalsnya, itu urban adventure gitu. Jadi lebih cocok untuk kita pakai harian. Cakep banget. Nah, di sini itu didominasi oleh warna kayak hijau-hijau telur asin gini ya sobat setir. Tapi nanti versi yang dijual di Indonesia itu akan menggunakan interior berwarna hitam dengan stitching berwarna orange. Di situ perbedaannya. Nah, ngelihat mobilnya ini di bagian tengah terdapat sebuah head unit multi informasi sobat setir. Tapi ini memang dia mati gitu ya. Tapi tentunya dia juga sudah dilengkapi dengan konektivitas kayak Apple CarPlay dan Android Auto. Ukurannya juga cukup besar di 15,6 inci. Selain itu, di sini juga ada instrumen cluster, layar juga ukurannya juga lumayan besar di 10 incian kurang lebihnya. Dan ya kalau kedua ini sih mirip banget sama T2. Steering wheelnya juga sama, dia modelnya yang flat top, flat bottom. Nah, sebuah urban adventure tentunya harus memiliki penyimpanan yang optimal. Jadi mobil ini tuh punya storage sebanyak 45 buah totalnya sobat setir. Ya cocok banget kan untuk kita pakai slightly adventuring atau kita pakai untuk kebutuhan urban kita gitu. Di luar itu di atas juga terdapat sebuah panoramic sunroof, jadi rasanya tentunya akan lebih luas lagi di dalam. Posisi berkendaranya ini SUV banget rasanya, tinggi gitu ya,
tetap commanding positionnya karena garis kaca itu berada di bawah dari pundak gue. Jadi tetap feelsnya sih bawa SUV banget, tapi emang ini lebih lebih manis gitu jika dibandingkan dengan T2. Balik lagi itu preference masing-masing, sukanya yang seperti apa. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, ngebahas drivetrain-nya, ada 3 poin utama yang mau gue bahas. Yang pertama bagian mesinnya, kemudian kita ngebahas mengenai transmisinya, dan bagian baterainya. Kita mulai dulu dari mesinnya. Kalau kita lihat nih, mobil ini memiliki engine bay yang cukup luas sobat setir. Ini kurang lebih mirip-mirip sama si T2 yang kita pinjam ya. Nah, engine bay yang luas ini dimasukin mesin yang nggak begitu besar. Mobil ini itu menggunakan mesin 1500 cc TGDI, jadi dia turbo. Untuk output tenaga dari mesinnya itu sebesar 136 PS dengan torsi sebesar 220 Nm. Namun, untuk motor listriknya itu menghasilkan tenaga sebesar 204 PS dengan torsi sebesar 310 Nm. Nah, secara angka memang itu cukup impresif karena memang prakteknya ketika gue mencoba ini di Shanghai waktu itu mesinnya sangat responsif dan cukup kencang sobat setir. Nice banget. Kemudian berlanjut lagi ke bagian transmisinya. Seluruh tenaga tadi itu ditransfer ke bagian transmisinya sobat setir yang dinamai DHT atau Dedicated Hybrid Transmission with One Single Motor. Jadi itu adalah sebuah transmisi yang cerdas yang bisa nge-split tenaga antara mesin dan motor listrik sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita ketika berkendara. Dan juga mobil ini memiliki sebuah baterai karena ini adalah PHEV. Jadi selain kita bisa isi bensin, kita juga bisa isi listrik melalui charging port gitu sobat setir. Nah, ngebahas mengenai baterainya kita bahas di belakang. Yuk. Nah, ngebahas mengenai battery dan charging portnya, mobil ini itu menggunakan charging port AC dan DC charging. Jadi dia udah support AC dan DC charging ya, udah bisa fast charging dan slow charging. Dia model colokannya itu CCS Type 2 sobat setir. Nah, untuk spesifikasi baterainya, untuk kapasitasnya saat video ini di syuting kita masih belum dapat angkanya sobat setir, angka resmi dari Jetournya. Tapi kita dapat estimasi waktu pengisiannya. Jadi kalau kita mengisi dari 30 hingga 80% menggunakan DC charging itu sekitar 27 menit aja. Sedangkan kalau kita mau ngisi dari 30 hingga 100% menggunakan AC charging itu membutuhkan waktu sekitar 180 menit. Jadi secara pengisian kita bisa isi di rumah gitu ya dengan AC charging kalau emang kita mau pakai besok paginya gitu. Sedangkan kalau kita buru-buru kita bisa menggunakan DC charging di SPKLU dan mengisi dari 30 sampai 80% itu hanya dalam 27 menit aja. Very very convenient. Oke sobat setir, sekian poin-poin yang kalian perlu tahu dari Jetour T1 IDM. Perihal harga, ketika video ini di syuting, kita masih belum mendapatkan harga resminya. Tapi nanti ketika harganya sudah ada, akan kami update di kolom deskripsi video ini sobat setir. Jadi gimana nih menurut kalian? Cocok masuk nggak ke Indonesia? Jetour T1 IDM, sebuah SUV urban adventure dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Dan untuk kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nabrak spion gua. Dia menggunakan ukuran ring 19, salah. Bener.